Kamu pernah ngerasa udah tidur tapi capek terus? Udah libur tapi kok tetap stres? Dan otakmu rasanya kayak laptop jadul? Panas, lemot, dan pengen dibanting? Tenang, kamu nggak sendirian. Kamu mungkin kena sindrom busy brain, bukan cuma sibuk, tapi otakmu terlalu sibuk sampai lupa caranya istirahat. Nah, hari ini kita bakal bahas resep dari seorang neurolog sekaligus mantan korban burnout, Dr. Rami Mastek, yang bilang, kalau otakmu sibuk, jangan buru-buru disalahin. Bisa jadi itu sinyal SOS dari sistem sarafmu. Segmen 1. Stres adalah sukses. Ngaco. Kita hidup di zaman kerja keras, hasil cemas. Semakin ngegas, makin sukses katanya. Padahal yang kejadian, makin stres, makin gak bisa tidur, makin gampang lupa password sendiri. Ini yang disebut stress success cycle. Kita pikir kita hebat karena multitasking. Padahal otak kita kayak air traffic control yang overload sinyal. Dan tahukah kamu, kopi pagi ditambah pil tidur malam adalah kombinasi maut yang bikin otak makin berisik. Segmen 2. Otakmu butuh libur, bukan lembur. Coba dipikir, otak kita ini punya jam biologis alias circadian rhythm. Tapi karena stres kronis, ritmenya kacau balau. Hasilnya, susah tidur, mikir ngalor ngidul, cemas tanpa sebab. Solusinya, jaga kebersihan tidur alias sleep hygiene. Tidur konsisten, hindari layar gadget sebelum tidur, olahraga, dan stop kopi setelah jam 2 siang. Dan kalau kamu pikir meditasi susah, ya iya, otakmu lagi nyala kayak diskotik. Makanya kita perlu strategi pelan-pelan buat menenangkan pesta itu. Segmen 3. Hormonmu bukan cuma masalah PMS. Ada 2 pemain kunci di sindrom busy brain. Vitamin D. Bukan sekedar vitamin, ini hormon yang ngatur segalanya. Hormon tiroid, kalau rusak, kamu bisa jadi drama queen tanpa sebab. Banyak orang salah diagnosa karena cuma dicek TSH doang. Padahal, ya ampun, tubuh kita lebih kompleks dari itu. Solusi, tes darah lengkap, makan ikan dan telur, jemur pagi-pagi, konsultasi ke dokter yang ngerti, bukan yang cuma bilang, ini mah kurang piknik. Segmen 4. Makan otak, bukan makan emosi. Kalau stres bikin kamu ngidam gorengan dan bubble tea, itu bukan salah kamu. Itu sistem saraf kamu yang ngemis energi cepat. Tapi solusi jangka panjang, konsumsi lemak sehat kayak omega 3, hindari diet rendah lemak ala 90-an, balik ke pola makan Mediterania. Karena otak kita itu lemak. Jadi kalau kamu anti lemak, otakmu bakal protes. Segmen 5. Radang otak itu nyata. Stres itu bikin peradangan di otak. Neuroinflammation adalah mood swing, craving junk food, nggak bisa mikir. Solusinya, bukan jadi anti gula militan, tapi belajar makan cerdas. Kafein? Oke, asal nggak habis maghrib. Gula? Boleh, asal bukan pelampiasan. Slow carbs? Bukan sugaras. Intinya, jangan sembuhkan stres dengan makanan yang bikin stres tambah parah. Segmen 6. Detox digital. Bukan cuma detox jus. Ternyata, tidur nyenyak bisa dimulai dari matikan HP 1 jam sebelum tidur. Sebuah eksperimen di perusahaan AS membuktikan detox digital selama 21 hari, tidur lebih cepat, bangun lebih segar, stres berkurang, dan fokus meningkat. Coba bayangkan, 1 jam tanpa notifikasi bisa menyelamatkan otakmu dari korban ADHD dewasa. Segmen 7, Brain Shift, bukan sekedar mindset, ini protokol hidup. Dr. Romi menyusun protokol 8 minggu bernama Brain Shift. Minggu 1-4, riset tidur dan ritme tubuh. Minggu 5-6, atur energi lewat makanan dan kafein. Minggu 7-8, cek kesehatan, perkuat kebiasaan baru. Plus, ada teknik sakti bernama Brain Pause. Pause 3 menit di siang hari, pause 30 menit sebelum tidur. Dengan suara healing, gerakan ringan, atau apapun yang bikin tenang. Bukan doom scrolling TikTok ya. Segmen akhir, reclaim your brain. Busy brain bukan kutukan.
Ini panggilan untuk istirahat, untuk ngeriset, karena kita bukan robot. Kita nggak diciptakan untuk kerja terus-terusan sambil ngeluh, kenapa aku capek. Ingat, kopi boleh 2 gelas, ambisi boleh setinggi langit. Tapi kalau otakmu hang, semua rencana cuma jadi wacana. Hidup bukan lomba siapa yang paling sibuk, tapi siapa yang bisa fokus tanpa terbakar. Jadi, yuk stop jadi sibuk dan mulai jadi seimbang.